Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Khususnya Jemaat GPD Sion, kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah sekalipun masih online. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia yang sudah menolong saudara dan saya, sehingga kita patut untuk bersyukur. Berikan pujian dan penyembahan kita. Kita nyanyikan pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri harta kasih karuniamu Bapa.
berbuat di dalam kehidupan kita, sehingga kita selayaknya untuk kita mengucap syukur karena Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami, baik bersama jemaatmu yang ada di rumah. Mereka boleh bersama-sama untuk beribadah saat pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus hadir di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang terjadi, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
kami naikkan kehadiran-Mu. Haleluya. Karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, Haleluya. yang membuat kami kuat, yang membuat kami bisa, yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan. Rapi kami, buat kami mengerti akan firman-Mu. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Elohim. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, ya. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Mazmur pasal 42 juga ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur itu harus tetap ada dalam hidup kita. Nah, orang gampang mengucap syukur kalau dia sudah ditolong Tuhan, dia sudah berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan, itu gampang dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, bahkan tantangan itu seolah-olah menekan kita, seolah-olah kita tidak bisa keluar daripada masalah atau tekanan dalam kehidupan kita, ya, itu sangat sulit untuk mengucap syukur. Nah, pemazmur, ya, di Mazmur 42 ini adalah kumpulan penyanyi, ya, di dalam tabernakel, yaitu Bani Korah, ya. Bani Korah ini adalah penyanyi, ya, penyanyi di bait Tuhan, dan dia kadang-kadang menyanyikan, ya, ucapan syukur itu kepada Tuhan. Nah, ada orang yang mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan dengan mengklaim janji-janji Tuhan melalui pujian. Contohnya, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Jadi Tuhan itu tetap setia, entah dia menghadapi banyak hal waktu dia disalib, ya, dia tetap setia. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau engkau dalam tekanan, masihkah engkau bisa setia? Kalau menghadapi banyak problem dalam kehidupan ini, apalagi di saat-saat ini kita lagi menghadapi, ya, yang namanya new normal, ya, kita harus bisa beradaptasi, dan kita yang harus memproteksi diri kita, ya, memproteksi diri kita dengan, ya, dihimbau oleh pemerintah, ya, menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam aktivitas kita. Jadi kita tetap produktif, tetapi kita yang harus memproteksi diri kita. Nah, pergerakan kita terbatas, apa yang kita pikirkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kehidupan ini harus berjalan terus. Nah, pemazmur juga, ya, Bani Korah ini, dia katakan di ayat yang ke-6 tadi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allahku. Nah, di tengah tekanan jiwa, ya, itu tekanan itu kalau sudah sampai ke jiwa itu bisa orang depresi, ya, kalau sudah sampai ke jiwa. Nah, tetapi pemazmur ini mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa jiwanya jangan tertekan, jangan tertekan, dan dikatakan selanjutnya jangan gelisah. Jadi kalau orang tertekan itu mulai dia gelisah,
ya sehingga dia mau melakukan ini, mungkin menurut dia salah, dia melakukan itu salah, serba salah. Nah, apa tindakan? Ya, tindakan daripada pemazmur dalam dia mau tetap dalam ucapan syukurnya. Nah, apa yang dia mau? Jangan engkau tertekan. Ya, jangan engkau tertekan dengan masalah itu. Jangan engkau gelisah dengan masalah itu. Ujian itu, tantangan itu dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan gelisah. Jadi pemazmur ini berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi hari ini, semua orang punya masalah. Semua orang mendapat tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi engkau harus berkata kepada dirimu sendiri. Ya, katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jangan gelisah. Jangan gelisah. Dan selanjutnya dikatakan, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Nah, karena pertolongan itu yang kita harapkan, kita sudah datang kepada saudara kita, sahabat kita, rekan kita, ya keluarga kita, atau siapapun yang kita harapkan untuk bisa menolong. Nah, ternyata pertolongan itu ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada meleset. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, ya, pemazmur mengatakan kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Ya, berharaplah kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepada Allah. Nah, karena ini berharap itu ya kan kita tidak melihat secara fisik. Allah itu di mana engkau? Kadang itu seolah-olah itu kalau kita dalam tekanan sudah menyangkut kepada jiwa kita dan kita sudah mulai gelisah, ya kita seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Tapi saya mau katakan bahwa seperti pujian tadi, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, Tuhan tetap ada. Dia terus bersama-sama dengan kita, sadar atau tidak sadar, kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia mau melihat tindakan kita, sikap kita. Nah, cenderung manusia kalau menghadapi tantangan seperti ini minta pertolongan kepada manusia. Minta pertolongan, datang berharap kepada manusia atau orang-orang yang dia harapkan bisa menolong dia. Nah, karena manusia juga terbatas. Siapapun dia, apapun statusnya, dia adalah manusia yang penuh keterbatasan. Hanya kita punya Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Dia tidak pernah terbatas. Ternyata pemazmur sadar pada saat itu, berharaplah kepada Allah. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Nah, waktu dia memaksa dirinya berharap kepada Allah, memaksa dirinya, bagaimana? Nah, dia mulai dikatakan di dalam pasal 42 tadi kitab Mazmur dikatakan, ya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Nah, ternyata kalau orang dalam tekanan, orang dalam masalah, orang dalam persoalan yang dia katakan itu berat, ternyata itu saya katakan tadi sangat sulit ucapan syukur. Dia sudah tidak pernah mengucap syukur, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan istrinya, bisa menyalahkan suaminya, bisa menyalahkan anaknya, menyalahkan karyawannya, menyalahkan stafnya, menyalahkan, semua disalahkan. Tidak ada yang benar. Tapi saya mau katakan, ya, setelah dia pemazmur berharap kepada Allah, dia katakan kepada Tuhan, dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi pemazmur ini, aku mau mengucap syukur saja kepadanya, kepada Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa ternyata ucapan syukur itu dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dahsyat pengaruhnya dalam hidup kita. Nah, setelah kita mengucap syukur, tadi saya katakan, kita mengangkat tangan.
Engkau Allah yang setia. Aku mengucap syukur, ya. Engkau Allah yang tetap setia, Engkau tetap dahsyat, Engkau tetap ada bersama-sama dengan saya. Di saat itulah, secara spiritual, karena apa yang kita nyanyikan atau perkatakan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu Tuhan merespon di alam roh. Ya. Dan dia akan mempengaruhi roh kita, supaya kita bertindak dan berpengaruh juga kepada jiwa kita. Sehingga kita bisa kuat lagi, sehingga kita bersemangat lagi menjalani kehidupan ini. Nah, apa selanjutnya yang dikatakan pemazmur? Setelah dia mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan adanya masalah ini dia tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Nah, Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya saat murid-murid disuruh kasih makan orang 5.000. Hanya laki-laki yang dewasa pada saat itu. Suruh kasih makan, kamu harus kasih makan. Oh, yang ada cuma ya uang ini tidak cukup untuk membeli roti. Ya, anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan untuk mungkin persiapan makannya, karena dia anak kecil. Tetapi dibawa kepada Yesus. Nah, ternyata kalau kita sadar, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, dan kita mulai mengucap syukur, dan Yesus mencontohkan dia mengucap syukur. Suruh duduk, mengucap syukur, berkelompok-kelompok, mengucap syukur kepada Tuhan. Dibagi, cukup, bahkan lebih. Ya. Hanya dengan ucapan syukur, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saya katakan kalau orang lagi kelimpahan gampang mengucap syukur, gampang. Tapi kalau dia menghadapi tekanan, nah Tuhan mengajarkan seperti firman Tuhan tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya baik atau tidak baik yang diperhadapkan kepada kita, kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Oh, dalam tekanan, mungkin kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, oh ini tidak beres orangnya ini, lagi begini, ya lagi berduka, lagi dia katakan mengucap syukur. Nah, tetapi itulah yang membuat kita bisa melakukan demikian adalah karena Tuhan menyatu dengan hidup kita. Ya, spiritual kita itu lagi connect dengan Tuhan. Ya, connect, nyambung. Nah, itu sebabnya kalau kita mengucap syukur, ya sederhananya berterima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, lalu pemazmur katakan, ya, penolongku dan Allahku, artinya kalau kita sudah mengucap syukur, berterima kasih, berarti Tuhan turun menolong kita. Allah turun menolong kita dengan caranya yang heran dan ajaib dalam kehidupan kita. Dia akan menolongmu tepat pada waktunya. Dia akan menolongku tepat pada waktunya. Bukan waktuku, tapi waktunya Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak terburu-buru. Ada manusia suka terburu-buru, sehingga orang yang terburu-buru itu biasanya kebanyakan salah. Ya, salah terburu-buru. Tuhan itu tepat waktu. Ya, tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, apapun yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, ada orang mengucap syukur, ya, dia mengungkapkan melalui pujian. Ada juga orang mengucap syukur, mengungkapkan juga melalui kata-kata, dia berkata-kata kepada Tuhan. Dia mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dia berkata-kata dan dia berkatakan dengan profetik. Apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, yang pernah dialami itu yang dia katakan, dan itu dia berkatakan dengan iman. Nah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman kan dikatakan dosa.
Ia imani itu. Bukan hanya dia berkata, bukan dia nyanyikan, tapi dia imani. Dari hatinya yang terdalam, dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan kalau orang lain didengar, waduh, luar biasa. Keadaannya seperti ini, masih bisa mengucap syukur. Nah, ternyata persoalan itu, kalau anak-anak Tuhan, saya mau katakan dia melihat dari cara lain. Ya, cara lain, cara kerjanya Tuhan. Nah, makanya Ayub, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tahu jalan hidupku. Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi, dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, ujian, persoalan yang kita hadapi, ya, firman Tuhan katakan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Biasa. Karena Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, itu sebabnya hari ini kalau firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ucapan syukur itu kepada Tuhan, saya katakan tadi, diungkapkan melalui pujian dengan kata-kata. Karena apa? Kita memandang kepada Tuhan. Nah, apa yang memandang kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak kita lihat. Allah itu adalah roh dan kita hanya percaya dari hati kita bahwa Tuhan ada. Kita memandang kebaikan Tuhan. Ya. Nah, orang yang mengucap syukur itu artinya dia memandang kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tepat waktu, yang menolong saudara dan saya tepat waktu. Nah, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita tidak, artinya tidak mengungkapkan kata-kata yang mencela, ya, kata-kata yang tidak baik, yang tidak memberkati. Segala sesuatu kita perkatakan dengan perkataan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang yang selalu mengucap syukur dalam hidupnya itu juga adalah orang yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan, tidak menyimpang dari janji-janji Tuhan. Tidak menyimpang. Makanya firman Tuhan berkata kepada Yosua jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, artinya keluar daripada jalur kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, ya, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun itu, dia turun naik perjalanan kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan ini dia tetap mengucap syukur. Dia tidak menyimpang ke kanan, dia tidak menyimpang ke kiri. Artinya dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, terima kasih Tuhan. Tuhan yang membawa aku sampai di sini. Dan Tuhan juga yang akan menolong aku untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan membuat aku keluar sebagai pemenang. Haleluya. 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 Nah, pagi hari ini kalau yang selama ini engkau sudah kehilangan ucapan syukur dalam kehidupanmu, mulai mengucap syukur. Kalau engkau punya pasangan hidup, mungkin istri atau suami, panggil dia. Anakmu, saudaramu, panggil dia. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Haleluya. Sekalipun tidak enak secara daging, sekalipun tidak enak, tetapi bersyukurlah. Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Di Tuhan, kita angkat pujian tadi, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini. Anak-anak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mulai mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau selama ini mungkin engkau sudah tidak bersyukur lagi, bahkan sudah jarang-jarang mengucap syukur karena engkau melihat masalah yang ada di depanmu, engkau tidak melihat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur, mengucap syukur, karena ada kekuatan dalam ucapan syukur hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau mengucap syukur, berarti engkau mensyukuri bahwa Tuhan yang menolong engkau, Tuhan yang menolong engkau tepat pada waktunya. Kalau engkau mengucap syukur, berarti engkau berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dia akan menolong engkau, Dia akan menyatakan keajaibannya dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu hari ini.
Engkau Tuhan menilik mereka supaya dia mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala tekanan. Dia mau berkata kepada dirinya, kami mau berkata kepada diri kami, jangan tertekan engkau, hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Artinya kami mengucap syukur kepadamu, kami memuji engkau, kami meninggikan engkau, kami menyembah engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Tolong kami Roh Kudus, tolong jemaatmu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasamu, mengalirlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Mengucap syukur. Katakan, Tuhan, engkau ada di mana saya berada. Tuhan, engkau ada sekalipun ada dalam lembah kekelaman. Engkau tetap ada. Engkau tetap hadir. Dan engkau tetap memberikan semangat kepada jemaatmu, Tuhan, menghadapi kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaatmu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mereka mengangkat tangan di hadapan mengucap syukur, karena engkau sudah menolong mereka, engkau sudah memberkati mereka, engkau sudah memproteksi mereka dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipercaya masuk keluar kami. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi. Mari angkat tanganmu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkan Tuhan, limpahkan Tuhan ucapan syukur di dalam hati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami dan wakil presiden. Engkau Tuhan tolong berikan hikmat, roh kebijaksanaan, berikan kekuatan, kesehatan, supaya dapat mengambil kebijakan untuk kemajuan bangsa kami dalam pemulihan ekonomi, dalam situasi di hari-hari ini, dan pemulihan situasi, oh Tuhan, meminimalisir Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Engkau tolong Tuhan dokter yang berhadapan langsung dengan pasien penderita COVID-19 dan para perawat. Engkau Tuhan tolong mereka, jagai mereka Tuhan, proteksi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di negara kami ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, TNI, anggota TNI yang berjaga di perbatasan negara kami. Oh, haleluya, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong juga masyarakat Indonesia supaya mentaati protokol kesehatan yang diterapkan Tuhan di negara kami di masa new normal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun aktivitas kami terus Tuhan taat pada protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih seluruh anak-anak Tuhan di negara kami juga diberkati Tuhan, diberikan, dilawat oleh Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur juga kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati hari ini. Terima kasih. Mari angkat tanganmu dan menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, oleh tuntunan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di
di dalam kehidupan umat-umatmu, dimanapun dia berada, dia mengucap syukur. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah raya ini. Haleluya. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.